Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas soal latihan konsep dasar ilmu ekonomi dari buku Heris Kurniawan, penerbit Grafindo, buku kurikulum Merdeka. Nah, video ini bisa adik-adik jadikan referensi untuk belajar latihan soal yang ada di buku tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar ketika ulangan harian. Kita langsung saja ke soalnya. Soal pertama. Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup ekonomi mikro dan makro. 1. Sinta berusaha membeli laptop dengan kualitas terbaik sesuai dengan dana yang dimiliki. 2. PT Abadi Jaya terus memperbaiki kinerja perusahaan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan sumber daya yang tersedia. 3. Pemerintah menaikkan tarif pajak untuk menambah pendapatan negara. 4. Pemerintah menjalin hubungan internasional untuk meningkatkan investasi asing di dalam negeri. 5. PT Sinar Jaya menurunkan harga jual produknya dengan tujuan mendongkrak penjualan totalnya. 6. Pemerintah memberi subsidi kepada UMKM untuk bisa bersaing di pasar internasional guna meningkatkan surplus neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk kegiatan ekonomi makro adalah: adik-adik perlu ingat bahwa kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, berdasarkan ekonomi teori, terdapat dua lingkup pembagian ilmu ekonomi, yaitu mikro dan makro. Kata kuncinya, kalau mikro itu membahas tentang rumah tangga dengan perusahaan. Semua yang berhubungan dengan rumah tangga atau kita sebagai konsumen dengan perusahaan sebagai produsen itu dibahas dalam ekonomi mikro. Sedangkan makro itu membahas ekonomi secara menyeluruh dengan ruang lingkup yang lebih luas. Kita cek satu persatu pilihan yang ada di soal. Yang pertama, Sinta berusaha membeli laptop dengan kualitas terbaik sesuai dengan dana yang ia miliki. Sinta di sini berperan sebagai konsumen, jadi lingkupnya adalah ekonomi mikro, membahas tentang konsumen. Yang kedua, PT Abadi Jaya terus memperbaiki kinerja perusahaan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan sumber daya yang tersedia. PT Abadi Jaya merupakan sebuah perusahaan. Ya, bagaimana perusahaan ini akan meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memperbaiki kinerja. Nah, ini juga merupakan lingkup ekonomi mikro, yaitu perusahaan. Yang ketiga, pemerintah menaikkan tarif pajak untuk menambah pendapatan negara. Nah, kalau ini udah lebih luas nih. Yang ketiga adalah ekonomi makro. Yang keempat, pemerintah menjalin hubungan internasional untuk meningkatkan investasi, apalagi ini udah hubungan internasional. Nah, juga merupakan ekonomi makro. Yang kelima, PT Sinar Jaya udah PT berarti ini merupakan perusahaan, itu ekonomi mikro. Pemerintah memberi subsidi kepada UMKM untuk bisa bersaing di pasar internasional. Ini juga merupakan ekonomi makro. Jadi, jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah 3, 4, dan 6. Jadi dari pilihan jawabannya maka kita memilih jawaban E. Soal kedua. Andi, siswa SMA, mempunyai uang sebesar 500.000. Dia mempunyai beberapa kebutuhan, antara lain membeli seragam sekolah 30.000, membeli buku pelajaran 200.000, membeli sepatu futsal 300.000, dan membeli tas sekolah 200.000 untuk mengganti tas lamanya yang masih bagus dan layak pakai. Cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah: A. Membeli sepatu futsal dan buku pelajaran. B. Membeli seragam sekolah dan buku pelajaran. C. Membuat skala prioritas kebutuhan. D. Mencari alternatif kebutuhan lain. E. Membeli semua kebutuhan dengan cara apapun. Oke, ingat, untuk memenuhi kebutuhan kita harus menetapkan yang namanya apa? Skala prioritas. Jadi menempatkan yang paling penting terlebih dahulu, baru yang kurang penting. Nah, di sini terdapat 4 hal yang akan dilakukan oleh Andri dengan uang 500.000 tadi.
Dan kalau seandainya dia beli semuanya, itu nggak akan cukup uangnya. Kalau dia membeli sepatu futsal dan buku pelajaran, itu pas 500.000. Tapi apakah sepatu futsal merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Andre? Nah, kalau yang kedua, membeli seragam sekolah dan buku pelajaran akan terkena biaya 230.000. Ya, ini kurang dari uang yang ia punya. Lalu mau dikemanain uang yang dimiliki Andi yang lainnya? Nah, yang C, membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, Andi harus menentukan terlebih dahulu mana yang memang benar-benar dibutuhkan dengan konsep skala prioritas. Baru menentukan di antara keempat ini mana yang dibeli. Jadi, pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang C, membuat skala prioritas kebutuhan terlebih dahulu. Soal ketiga. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Akan tetapi, belum semua kekayaan alam dapat dimanfaatkan dengan maksimal karena kekurangan tenaga kerja yang memiliki skill yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah, kita cek pilihan jawabannya satu persatu. Yang A, mengundang investor baik lokal maupun asing untuk menanam modal yang memiliki sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. B, mengadakan pelatihan bagi calon tenaga kerja. C, memberi kemudahan kepada para investor untuk menanamkan modal terutama pada sektor yang belum dapat dikelola oleh warga negara Indonesia. D, mendorong peningkatan wajib belajar yang mempunyai potensi dan ditambah pengembangan balai latihan kerja sesuai kebutuhan sektor usaha. E, memberikan insentif berupa pengurangan pajak atau memberi bantuan pembinaan kepada pelaku ekonomi yang mampu mengolah sumber daya alam. Di sini permasalahan yang diangkat adalah belum semua kekayaan alam dimanfaatkan dengan maksimal karena, penyebabnya adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki skill yang dibutuhkan. Artinya perlu adanya peningkatan skill bagi tenaga kerja. Mana pilihan jawaban yang sesuai dengan hal tersebut? Ada dua, B dan D. Yang B, mengadakan pelatihan bagi calon tenaga kerja, dan D, mendorong peningkatan wajib belajar yang mempunyai potensi dan ditambah pengembangan balai latihan kerja sesuai kebutuhan sektor usaha. Nah, kalau B lebih umum, lebih general. Yang lebih khusus adalah yang D, karena dari sekolahnya didorong untuk wajib belajar, untuk mengembangkan potensi, ditambah lagi pengembangan balai latihan kerja yang sesuai dengan sektor usaha apa yang sesuai pula dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mendorong peningkatan wajib belajar yang mempunyai potensi dan ditambah pengembangan balai latihan kerja sesuai kebutuhan sektor usaha. Nomor 4. Dalam ekonomi, jika kita ingin mencapai suatu tujuan, harus mengorbankan tujuan yang lain karena ada keterbatasan ataupun tujuan yang saling bertentangan. Hal ini disebut dengan pengorbanan dalam ilmu ekonomi itu juga dikenal dengan biaya kesempatan atau biaya peluang. Yang dalam hal ini, kalau kita pilih dari A, B, C, D, dan E, yang ada menunjukkan kata-kata biaya adalah yang A, cost atau opportunity cost. Jadi opportunity cost adalah biaya yang harus dikeluarkan, yang harus dikorbankan karena adanya keterbatasan. Adanya pilihan membuat seseorang harus memilih mana yang terbaik untuk dirinya, sehingga muncullah yang namanya biaya peluang atau opportunity cost. Jawabannya adalah A. Soal kelima. Berikut merupakan masalah kelangkaan sumber daya yang dihadapi masyarakat. 1. Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat adanya proyek pembangunan perumahan. 2. Adanya penebangan liar di hutan mengakibatkan kerusakan hutan dan menimbulkan tanah longsor. 3. Kemarau yang berkepanjangan menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut adalah
Permasalahan yang ditunjukkan di sini adalah permasalahan lingkungan. Kita coba baca pilihan jawabannya satu persatu. A. Melarang pembangunan perumahan di daerah pedesaan. B. Mencari tempat tinggal aman dan tidak menimbulkan bencana. C. Melakukan penghijauan di daerah-daerah agar tidak terjadi bencana. D. Menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan. E. Melakukan transmigrasi untuk mengembangkan potensi alam di daerah tersebut. Pilihan jawabannya A. Melarang pembangunan perumahan di daerah pedesaan. Ini tidak akan mengatasi kelangkaan, justru akan membuat kemunduran pada desa tersebut karena tidak adanya pembangunan. Yang B. Mencari tempat tinggal aman dan tidak menimbulkan bencana. Ini juga tidak mengatasi kelangkaan. Ya, kuncinya di sini mengatasi kelangkaan. Kalau mencari tempat tinggal yang lain, itu hanya menggeser tempat, tidak mengatasi kelangkaan. Yang C. Melakukan penghijauan di daerah-daerah agar tidak terjadi bencana. Yang C bisa jadi kita bisa melakukan penghijauan di daerah-daerah agar tidak terjadi bencana. Namun bencana itu datangnya kan qadarullah, karena bencana itu kita kan tidak tahu datangnya kapan dan kenapa, ya. Ada tangan tak terlihat yang berperan di sana, jadi kurang tepat. Yang D. Menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan. Nah, ini yang paling tepat. Supaya kelangkaan itu tidak terjadi, maka kita memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan dan kita jaga juga kelestariannya. Perlu adik-adik ingat juga, di sini yang diminta adalah untuk mengatasi ketiga permasalahan yang ada. Jadi bukan hanya satu masalah, tapi ketiga-tiganya secara keseluruhan. Nah, itu adik-adik 5 soal pembahasan bab 1 Ekonomi SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka. Nah, jika kalian ingin pembahasan soal selanjutnya nomor 6-10, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Jika ada yang ingin kita diskusikan, feel free untuk komen di kolom komentar supaya bisa kita bahas untuk mencari jawaban yang lebih baik. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!